Bismillah. Ibnu Abbas mengatakan, setelah Allah menyempurnakan penciptaan langit dan bumi dengan sifatnya yang telah diceritakan dalam pembahasan terdahulu, gunung-gunung telah ditancapkan, angin telah dilepaskan, di bumi telah ada binatang-binatang liar dan bermacam-macam burung, maka buah-buahan mengering dan berjatuhan ke bumi, dan di bumi tumbuh rerumputan yang satu sama lain saling tumpang tindih. Pada saat itu, bumi mengadukan persoalan tersebut kepada Tuhannya. Atas pengaduan itu, Allah menciptakan umat yang beraneka ragam dan berlainan jenis, yang diberi nama jin. Mereka diciptakan oleh Allah dari angin, kilat, dan awan. Mereka memiliki jiwa dan aktivitas, lalu mereka bertebaran seperti debu halus. Karena jumlah mereka yang sangat banyak, tanah datar, pegunungan, dan berbagai pelosok dunia telah dipenuhi oleh mereka. Mereka menempati permukaan bumi dalam jangka waktu yang dikehendaki oleh Allah. Di antara mereka ada yang putih, hitam, merah, kuning, bercak-bercak, totol-totol, tuli, buta, menawan, jelek, kuat, lemah, perempuan dan laki-laki, satu sama lain, kawin, dan melahirkan keturunan. Mereka disebut jin karena mereka samar, tidak kelihatan. Setelah mereka menyesaki bumi dan dunia kian menyempit karena mereka terus bertambah. Bertambah pula bencana karena mereka. Maka Allah mengirimkan angin topan kepada mereka. Angin tersebut membinasakan mereka. Hanya sedikit dari mereka yang tersisa. Mereka adalah yang pertama kali membuat rumah, membelah batu, memburu burung, dan binatang liar. Semua itu terus-menerus mereka lakukan dalam waktu yang lama. Kemudian satu sama lain di antara mereka saling berlaku aniaya. Akibatnya, mereka saling berperang. Akan tetapi, perangnya bukan menggunakan senjata. Sebagian di antara mereka melenyapkan sebagian yang lain dengan memblokade rumah-rumah, sehingga mereka yang terkepung binasa karena lapar dan haus. Setelah tindakan perusakan yang dilakukan mereka kian memuncak, maka Allah mengirimkan umat yang berasal dari laut kepada mereka, yang jasad-jasadnya lebih besar daripada mereka, dan bentuknya lebih menakjubkan, yang disebut dengan bin. Umat tersebut menyerbu mereka, sehingga kaum jin binasa. Tidak satu pun yang tersisa. Jin tinggal di bumi kurang lebih 500 tahun. Setelah itu, bumi dikuasai oleh bin. Mereka menikah satu sama lain, melahirkan keturunan dan berkembang biak semakin banyak, sehingga bumi kian penuh. Sebagian di antara mereka suka membenam ke bumi lapis ketujuh dan menetap di sana untuk beberapa hari. Bagi mereka tidak ada tempat yang terhalang. Mereka adalah yang pertama kali menggali sumur, membuat sungai, dan mengalirkan air dari sumber-sumbernya. Dan dari laut, mereka adalah yang pertama kali membuat mesin atau roda, membangun jembatan di atas air, menangkapi ikan di lautan, dan memburu binatang-binatang liar di wilayah yang tidak berpenduduk. Oleh karena itu, semua binatang, baik di daratan maupun di lautan, mengadukan urusan tersebut kepada Allah, dan kerusakan yang disebabkan oleh mereka kian bertambah. Setelah semua binatang, baik di daratan maupun di lautan, mengadukan urusan tersebut kepada Allah, dan kerusakan yang disebabkan oleh mereka kian bertambah, maka Allah menciptakan jin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah menciptakan jin dari nyala api. Beliau juga mengatakan bahwa jin adalah golongan jin laki-laki. Mereka memiliki jenis yang beraneka ragam. Di antara mereka, ada yang disebut dengan nahabir, ada juga yang disebut nahamir. Umat ini layaknya seperti manusia, suka makan, minum, dan berketurunan. Di antara mereka ada yang mukmin, dan ada juga yang kafir. Dan nenek moyang mereka adalah iblis yang dikutuk oleh Allah. Diriwayatkan bahwa Allah menjadikan malaikat sebagai penghuni langit, dan menjadikan jin sebagai penghuni bumi. Setelah binatang liar dan burung mengadukan perbuatan jin dan bin, Allah menciptakan jin, sebagaimana telah diceritakan. Setelah Allah menciptakan jin, maka Dia menempatkan mereka di bumi. Setelah tinggal di bumi, mereka berperang dengan bin. Jin terlalu kuat bagi bin, hingga mereka mampu menghancurkan bin, sampai tidak ada satupun yang tersisa. Tinggallah jin di bumi.
mereka menikah satu sama lain dan melahirkan keturunan sampai bumi ini penuh. Selanjutnya, di antara mereka timbul kedengkian dan aniaya, di antara mereka banyak terjadi pertumpahan darah. Sebagian dari mereka mengganggu sebagian lainnya. Atas kejadian ini, bumi mengadu kepada Tuhannya. Maka, ketika itu, kepada mereka, Allah mengutus bala tentara malaikat. Dalam rombongan tersebut ada iblis yang dahulunya bernama Azazil. Dahulunya, dia merupakan ketua malaikat. Dia bersama rombongannya mengusir jin dari bumi. Akibatnya, mereka mengungsi ke gunung-gunung dan tinggal di sana. Dan iblis merampas bumi dari mereka. Pada awalnya, si iblis ini menyembah kepada Allah, baik di bumi maupun di langit. Akan tetapi, kemudian dia ujub dengan dirinya, dan dia terasuki ketakaburan, merasa besar dari makhluk lain. Dalam keadaan demikian, Allah melihat apa yang ada di dalam hatinya. Maka Zat yang Maha Agung berfirman, "Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Pernyataan para malaikat, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?" Maksudnya seperti makhluk-makhluk yang diceritakan terdahulu, yaitu jin dan bin. Sebab mereka telah melakukan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Cukup sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.